Judulnya Kebenaran, Damai Sejahtera Kristus. Oke, saya ambil cuma 2 ayat dari Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 14 ayat 27. Bunyinya begini, tetapi penghibur, itu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus dikirim untuk mengajar ya, dan akan mengingatkan. Udah ngajar supaya ngerti dan ngingetin lagi gitu ya. Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus tidak pernah pakai diri sendiri. Roh Kudus saja nggak mau jadi ahli teologi loh. Roh Kudus hanya mengingatkan kamu apa yang semua telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus saja tuh nggak mau ambil S3. Jadi ahli Taurat. Itu Roh Kudus loh. Dia hanya menjadi witness, saksi akan semua yang Kristus katakan. Coba yuk pikirin. Pelan-pelan. Siapa yang suruh jadi orang jadi ahli Taurat? Roh Kudusnya nggak mau. Dia hanya mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus seperti itu. Mentafsirkan aja enggak. Mengingat itu yang Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ngerti enggak? Roh Kudus sama sekali nggak pakai dirinya. Bergantung sama Trinitas yang lain. Ya, percaya sama Trinitas yang lain. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ditinggalkan. Ditinggalin itu artinya apa? Ditinggalin. Ngerti nggak? Selalu ada tuh. Ditinggalkan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera Kristus ku berikan kepadamu. Kasih, gak usah bayar. Ya, tinggal terima atau percaya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke? Itu ayatnya ya. Sekarang kita baca satu-satu. Saya nggak cuma 2 ayat aja. Jadi pertama, apakah perbedaan damai sejahtera dari Kristus dengan pemberian dunia? Bedanya apa? Karena disebut dunia. Toh. Yang ayat 27 dulu. Lihat. Damai sejahtera. Kutinggalkan bagimu damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, jadi damai sejahtera Kristus bukan seperti yang ada di dunia. Siapa sih yang ada di dunia? Siapa sih? Orang di dunia. Jadi yang diberikan oleh Kristus bukan ada yang di otak orang. Makanya kegagalan dari STT adalah pakai otaknya. Kalau dia nggak pakai otaknya, STT boleh lah. Dia pakai otak. Cobalah. Jadi yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia itu apa? Orang. Jadi pikir dunia itu apa? Batu. Dunia itu apa? Rumput. Wah, orang. Ya, yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi nggak diberikan oleh manusia. Manusia nggak bisa memberikan. Semua yang pakai otak manusia tidak bisa mencapai yang Tuhan sampaikan ini. Karena ini di luar otak orang. Dari surga. Ya, bukan dari dunia. Jadi dipersin, S1, S2, ahli teologi, terus. Saya kasih tahu ya, kumpulin deh. 1 juta ahli teologi. Nggak nyampe. Karena nggak ada di dunia. Ahli teologi masih di dunia, toh. Kalau di surga nanti nggak apa-apa lah, dia udah bertobat. Di dunia, nggak bisa. Oh, 1 orang, oh kurang. 10 orang, boleh. Bagaimana 1 juta orang? Sampai nggak bisa, ya saya udah bilang nggak ada kok. Ya, 1 juta PhD. Nggak bisa. Ya, karena mereka dari dunia. Yang Tuhan berikan damai sejahtera Kristus. Bukan dari mereka. Dari surga. Berarti 1 juta orang nggak ada. Tetap nggak ada.
Ya, oke, bukan seperti yang ada di dunia. Oke, terus slide berikutnya. Saya nggak ganti ayatnya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang dari Tuhan itu tidak membawa gelisah dan gentar. Kalau yang dari dunia, banyak yang membuat gelisah dan gentar. Saya salah ya, saya begini kurang ya, saya udah doa kurang loh, saya berpuasa kurang loh, saya begini nanti Tuhan marah loh, saya begini saya melanggar ajaran Nabi itu loh, saya begini saya mengajarkan pendeta, melawan ajaran doktrin sinode besar di dunia. Takut loh. Dari dunia begitu. Adanya menghasilkan gelisah dan gentar. Kenapa? Berasanya kurang terus dan berasanya dihukum terus. Jadi ajaran dunia, makin belajar Alkitab, dari orang nabi palsu, pengajar palsu, makin takut. Makin gak ada damai. Jadi, tapi kalau yang dari Tuhan, tidak membuat gelisah dan gentar. Ada damai. Happy karena Tuhannya yang kerja. Happy karena saya udah tahu lah, biarpun saya kurang, Tuhannya nolong. Happy gitu loh, ada sukacita, ada damai, ada sejahtera lagi itu. Ya toh? Itu bedanya. Yang dari Kristus, dari surga itu nggak membuat. Jadi kalau udah tahu ya, kalau dengar ada orang-orang ngajarin, kan sering tuh, ini tanda-tanda dari Tuhan, begitu toh. Dunia sudah mau kiamat, gitu. Ngomongnya getar-getar gitu. Lu udah tahu tuh nabi palsu yang ngomong. Kalau ngomong, ini tanda-tanda. Wah, Tuhan marah. Ya udah tahu, kan bikin gelisah dan getar. Gak usah dengerin lagi. Saya kasih tahu. You dengerin orang itu 1000 kali. 1000 orang kayak begitu. Saya kasih tahu. Nubuatan dari Alkitab. 1000-1000-nya pengajar palsu. Kan sering toh. Dengerin toh. Coba di AOG. Mana pernah saya bilang kayak gitu. Saya bukan nabi palsu. Saya Alkitab. Gak ada itu. Tapi kalau nabi palsu, doa ilalah, pengajar palsu, waduh, ini tanda zaman, gemeter yang dengerin semua. Ya, itu semua orang yang melanggar firman Tuhan. Masih disayang Tuhan, karena Tuhannya baik. Orang itu jahat banget. Dia membuat gelisah dan gentar anak-anak Tuhan. Ya, kalau yang seperti itu, saya udah kasih tahu ya, tanda-tandanya 100% bisa membedakan roh, 100% salah dia. Bukan 99. Bukan 99,9%. 100%. Alkitab 100%, nggak ada 99%. Apa itu nubuatan 99% benar? Nggak ada. 100%. Yang membuat gelisah dan gentar, bukan dari Tuhan. Oke? Tapi Tuhan sayang mereka juga ya. Saya nggak bilangin mereka nggak disayang. Enggak. Saya juga nggak bilang mereka nggak selamat. Mereka selamat. Atau saya harap mereka selamat. Ya. Tapi yang dari Tuhan tidak membuat gelisah dan gentar. Dan yang dari Tuhan mampu mengatasi situasi dunia yang menggelisahkan dan menggentarkan hati. Jadi ajaran dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan, bukan hanya tidak membuat gentar dan gelisah, tapi bisa mengatasi hal-hal yang membuat gentar dan gelisah. Apa sih hal-hal yang membuat gentar dan gelisah? Itu loh, ada tantangan yang gede gitu. Binatang yang besar kalau tadi Kobah tadi pagi. Di Kejadian 1, Tuhan ciptakan binatang di laut yang besar, gitu. Lebih besar dari orang. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, panggil, kasih nama, gue di sebelah lu. Sama Adam kan begitu. Gak usah takut sama hal-hal besar yang lebih besar, jauh lebih besar. Gitu. Gak usah tangking-tangking, gak usah panggil pendoa syafaat, gak usah panggil pendeta, bagaimana, gak usah. Percaya sama Tuhan lebih besar. Pendeta itu kecil, pendoa syafaat itu kecil. Kepala sinode kecil lah, kacau semua lagi. Guru teologi ya, waduh apalagi gitu loh. Saya ahli,
PSD, ya lu buang aja, bakar aja, nggak apa-apa kok. Kayak Paulus bilang sampah. Begitu. Yang gede itu Tuhan. Enggak usah lah, kecil lah. Hal-hal besar. Hal-hal binatang liar, sama Tuhan. Panggil, nurut semua. Tuh, sama Tuhan. Jadinya tuh ya, nggak menggelisahkan dan menggetar hati karena Tuhan. Bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. Pada waktu you tahu itu dari damai sejahtera Tuhan. Bisa damai, bisa sejahtera di dalam menghadapi hal-hal yang lebih besar dari kita. Bisa membuat damai dan sejahtera dalam menghadapi hal-hal yang liar, yang di luar kontrol kita. Pada waktu you punya damai itu namanya kamu sudah kuasa, kamu sudah menang. You pikir tuh yang di luaran di gereja sinode yang gede-gede itu masih tang-tang-tang doanya, puasa, udah menang. Mereka tuh lagi penakut dan sangat takut. Tahu nggak? Menang. Orang takut menang. Mana ada? Itu adalah loser semua, mengalah semua. Karena mereka takut setengah karuan. Dan mereka mau gitu. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka adalah orang-orang yang pengecut. Dan kalah. Tidak ada damai sejahtera Kristus di dalam dia. Yang ada adalah ketakutan. Kegentaran. Udah gitu bergantung sama orang lain. Panggil pendoa syafaat. Panggil ini, panggil ini. Karena kenapa? Mereka adalah pengecut, penakut. Orang yang loser bahasa Inggrisnya. It's true. Karena masih ada gentar, takut. Bukan dari Tuhan. You tahu dari mana? Dari manusia. Ujungnya dari mana? Ajaran iblis. Cuma ada dua. Gitu. Ya. Jadi damai sejahtera Kristus akan bisa mengatasi situasi dunia. Kalem. Yesus kapan pernah takut lawan dunia? Ya toh? Dalam dunia. Aku sudah mengalahkan dunia. Benar enggak? Do not let your heart be troubled. I have overcome the world. Nanti. Do not let your heart become troubled like those guys. Who is the loser? Pengajar palsu. Yang mengajarkan ketakutan. Tapi Tuhan masih sayang. Harap. Tapi mereka, Tuhan ingin mereka bertobat. Mereka harus bertobat. Mengacau. Oke? Nah, kita lihat lagi berikutnya ya. Simple. Apakah damai sejahtera Kristus? Apa? Duit banyak. Atau apa? Apa sih damai sejahtera Kristus? Oh, rumah besar, mobil 10, gitu. Apa? Kuberikan padamu, kutinggalkan damai sejahtera Kristus berasal dari kebenaran, kebaikan, dan kasih Tuhan. Jadi membuat damai di hati, membuat sejahtera. Banyak orang kaya masih gentar sama sakit, masih gentar loh. Jadi jangan pikir kekayaan tuh, bukan. Banyak orang tuh kaya tuh penakut tuh, takut. Masih dalam ketakutan. Ya? Banyak. Gelisah. Jangan pikir ya, orang kaya, orang ini, orang pinter, gelisah, banyak. Gelisah. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Jadi jangan pikir ya, yang namanya damai sejahtera itu kekayaan. Jangan pikir ya, kekayaan tuh nggak bisa ngilangin orang. Banyak orang kaya nggak bisa tidur. Banyak orang kaya penuh ketakutan. Banyak orang pintar penuh ketakutan. Banyak ahli teologi ya penuh ketakutan. Bahkan banyak ahli teologi ya keselamatannya aja dia nggak pasti. Dan dia dengerin lagi sama orang lain. My God. Yang bisa damai sejahtera itu adalah kebenaran, kebaikan, kasih Tuhan. Makanya tadi di Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu kerjanya apa? Saya punya Roh Kudus. Berbahasa roh. Iyalah. Tapi yang tujuannya bukan itu loh. Yang tujuan utama. Mujizat, saya panggil Roh Kudus untuk mujizat. Saya lebih hebat ya Tuhan. Tuhan saya perintahin nurut. Gua gak ngerti siapa yang ngajarin tuh. Yang dibilang Roh Kudus apa? Untuk mengajarkan dan untuk mengingatkan.
Jadi yang sebetulnya yang dari di Roh Kudus diberikan untuk menolong, untuk kita diajar dan diingetin. Artinya Roh Kudus diberikan untuk berikan apa? To give you one thing, the truth. Untuk mengajarkan one thing, the truth, kebenaran. Untuk mengingatkan kebenaran. Tahu nggak? Makanya Roh Kudus berikan. Makanya yang diberikan oleh damai sejahtera Kristus itu berasal dari kebenaran, kebaikan, dan kasih Tuhan. The truth, not the grace. The truth. Kekayaan tuh bisa grace. Kesehatan tuh bisa grace. Thank God you have it all. But not the truth. The truth is this. Kebenaran bahwa kasih Tuhan itu seperti apa, kau. Bukan kadonya. Banyak orang cari kado. Orang grace cari kado. That's why dia dapat kado. Saya nggak bilang, Pak. Salah nggak kado? Nggak, very good. Berarti dia nggak punya kebenaran. Gelisah terus, panik terus. Bingung terus, cari terus. Belajar terus. Belajarlah sampai mati. Kamu nggak dapat kebenaran dengan usaha. Hanya bisa waktu kamu menerima dari yang Tuhan berikan. Kebenaran dari Alkitab. Dan waktu damai. Waktu you damai, you akan damai. You sudah tidak goyang. Oke? Ini. Jadi damai sejahtera itu adalah kebenaran, kebaikan, akan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena bukan dari dunia. Berasal dari surga. Dunia sudah kontaminasi oleh dosa manusia. Dunia sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran orang munafik namanya agamawi. Kenapa dia bilang di Alkitab nggak pakai kata agamawi? Alkitab pakainya kata munafik. Kenapa? Mereka ngajarin teologi, mereka ngajarin Taurat, mereka ngajarin perubahan, padahal mereka adalah tidak bisa jalanin. Itu namanya munafik. Orang dia sendiri nggak bisa jalanin Taurat secara lengkap, kok ngajarin orang lain untuk ikut? Dia sendiri nggak bisa. Itu namanya munafik. Orang agama itu gitu. Kalau mereka sempurna melakukan Taurat, silakan aja. Yesus bisa. Manusia mereka. Dosanya banyak, lahir udah dosa. Sok-sokan seakan-akan ngajarin orang untuk dengan Taurat tidak bisa bisa baik. Dia sendiri rusak gak karuan. Dan di dalam rusaknya berapa? Tak terhingga. Karena di Taurat dibilangin satu salah, seluruh bagian salah. Itu pengajarnya. Dia sendiri kayak begitu, sok-sokan, sok suci ngajarin orang lain. Itu munafik kalau di Alkitab. Hipokrit. Matius 23. Ya. Kalau kita, yang Tuhan mau adalah kita tuh ngajarin apa? Bergantung sama kasih Tuhan. Saya bergantung kasih Tuhan karena saya tidak mampu. Saya tidak munafik. Saya bergantung kasih Tuhan. Karena itu saya ngajarin orang lain tuh bergantung sama kasih Tuhan. Munafik saya di mana? Itu. Orang-orang munafik adalah orang teologi. Karena mereka bergantung kekuatan diri sendiri dan mereka gagal. Kok ngajarin orang lain seakan-akan mereka berhasil? Itu namanya munafik. Kalau bahasa Alkitabnya hipokrit. Yang Tuhan ajarin itu bergantung dari dia, bergantung dari kasih Tuhan dari surga. Itulah kekayaan kerajaan surga. Ya, bukan dari dunia, bukan dari STT, nggak ada di manusia, dari Tuhan, dari kita. Ya, lalu berikutnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Yang dari Tuhan tidak ada mengandung ancaman hukuman. Seluruhnya kasih. Kematian bukan dari Tuhan. Kehidupan dari Tuhan. Kematian karena manusia memilih mengikuti pengajar palsu iblis untuk mau menjadi serupa Tuhan dengan pengetahuan baik dan jahat. Dengan kekuatan sendiri. Kematian datang. Damai sejahtera karena mereka meninggalkan Tuhan yang memberi kehidupan. Bukan Tuhan yang memberi kematian. Ahli teologi nomor 1 di dunia. Namanya iblis. Memakai firman Tuhan untuk membuat Adam dan Hawa mau menjadi serupa Tuhan dengan pengetahuan baik dan jahat atau dengan kekuatan sendiri. Ahli pencipta teologi nomor 1 namanya iblis, Lucifer. Baca sendiri, lihat.
baik kamu jadi seperti Tuhan. Seperti Kristus sekarang istilahnya. Keren seperti Kristus. Apa dengan apa? Kalau you menjadi seperti Kristus dengan bergantung sama kasih Bapa, you oke. Kalau you menjadi seperti Kristus, mencoba seperti Kristus dengan berbuat baik usahamu sendiri, dengan pengetahuan baik, kau sudah mengikuti ajaran non Lucifer. Kau sedang mengikuti, hati-hati. Ya, tidak mengajung ancaman hukuman. Jangan gelisah dan gentar. Tidak ada penghukuman. Tidak ada paksaan. Itulah Tuhan. Tidak ada paksaan. Harus menerima. Enggak. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Kalau menghina Tuhan, ya nggak pasti nggak apa-apa. Nggak ada hukuman. Karena sepenuhnya Tuhan baik. Nggak ada paksaan. Kasih nggak pernah maksa. Kasih nggak ngancam. Terima ya, kalau nggak begitu. Kalau agamawi, munafik tuh. Kamu dengerin ya, kalau nggak kamu gimana? No. Saya apain? Nggak, Tuhan nggak gitu. Nggak paksa. Kamu nerima ya kamu terima, kalau nolak ya nolak. Ya kalau nolak berkatnya sekalian ya memang ya sudah lah, gitu aja. Ya toh? Nanti di surga baru semua lutut bertelut lah ngaku semua tuh. Tonton di surga kita. Pendeta-pendeta besar pada berteluk lutut semua ngaku salahnya. Bener. Lu buat Bible, nggak pernah salah, 100%. Oke? Terus slide berikutnya apa tuh? Kuberikan. Kalau diberi, namanya diberi. Diberi tau nggak diberi? Nggak usah bayar. Kebenaran itu kan nggak usah bayar. Bukan hanya grace, kebenaran itu nggak usah bayar. Kuberi, terima nggak? Oh, saya harus bayar dengan sekolah? Enggak. Kuberi. Percaya. Bukan hanya percaya Yesus Kristus untuk keselamatanmu. Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Elohim, adalah Tuhan yang baik. Pencipta yang melakukan segalanya. Kalau di orang-orang munafik ya, di sinode, ceritanya apa? Munafik itu, ceritanya apa? Oh, kamu dicobai Tuhan. You tahu, ajaran dicoba, mengatakan Tuhan mencobaimu, itu artinya menyangkal kemahatauan Tuhan. Karena yang maha tahu kok suruh nyobain? Yang maha tahu gak usah nyobain, orang udah tahu kok. Ajaran itu adalah dari penyangkal ketuhanan Tuhan. Yang maha tahu kok nyobain orang tuh gimana sih? Berarti dia bukan maha tahu dong. Itulah yang dipercaya oleh ahli-ahli itu. Bukan ahli lah. Ahli salah itu semua. Gitu. Yang maha tahu nyobain. What? Kalau bilang nggak percayalah. Gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak dipaksa. Ada lagi yang ngajarin. Kamu mesti bayar harga. Kamu tahu. Kalau mesti bayar harga, berarti Tuhan itu meragukan Tuhan yang memberi dengan gratis. Berarti meragukan kasih Tuhan. Harus bayar. Berarti menyangkal sifat Tuhan yang kasih. You kalau sayang sama orang, you nggak minta bayaran. Tapi pengajar-pengajar teologi manusia itu bilangnya harus dibayar. Kenapa? Karena mereka nggak kenal Tuhan. Mereka melihatnya Tuhan itu jualan. Mereka itu lihatnya Tuhan itu nggak baik, harus bayar. Mereka itu masih belum kenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik, yang memberikan kerajaan surga. Mereka adalah orang yang kurang percaya. Ya, yang diberikan oleh Tuhan, yang kita lakukan hanyalah menerima. Nah, kalau menerima kebenaran, itu namanya percaya. Ngerti enggak? Jadi kalau saya bilang, oh Pak John tuh orangnya baik, you nerima enggak? Atau you percaya Pak John enggak? Itu tuh loh. Makanya menerima dan percaya itu kayak jadi satu. Menerima kebenaran itu artinya sama juga dengan percayakan kebenaran itu. Kuberikan. Percaya nggak lu? Terima nggak kebenaran itu? Kalau you terima, benar. Ya sudah, kamu percaya.
Kalau, oh tunggu dulu Tuhan, saya akan pelajari itu dulu. Saya akan ke sekolah teologi di Yerusalem, saya akan sekolah teologi di Delhi, saya akan sekolah teologi di Malang untuk pelajarin. Itu namanya belum percaya. Dan you belum terima kebenaran itu. Karena you masih bingung, gelisah, dan gentar. Ya nggak apa-apa, Tuhan masih sayang. Tapi jangan bilang kamu benar menerima. Belum. Kamu mesti mencari dan belum dapat. Atau menolak. Saya akan terima pada waktu saya mendengar profesor ini bilang, ya, berarti Tuhanmu profesor itu. Ya sudah, berarti kamu belum dapat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan pikir doamu dijawab. Bukan karena Tuhan nggak sayang. Masih nolak. Ya, pemberian kasih Tuhan. Oke, berikutnya. Jadi apakah perbedaan kasih Tuhan di dalam perjanjian lama? Sekarang saya salah ya. Yang tadi saya sampaikan perjanjian lama. Tadi, perjanjian 1. Yang 2 dan 3 ya. Itu perjanjian lama. Yang sekarang saya buka ini yang perjanjian baru. Bedanya apa? Yang di dalam perjanjian lama nggak dibukain. Adalah, coba saya berikut. Penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu, yang akan selalu kutakan padamu. Jadi bukan yang kayak orang karismatik ya. Saya anti berbahasa roh. Enggak, saya juga berbahasa roh loh. Saya juga bisa. Tapi bukan itu yang utama loh. Adalah untuk diajar, untuk menjadi pengajar. Pengajar itu mengajar apa? Kebenaran, kebaikan Tuhan. Untuk kita diingatkan. Ingatkan apa? Kebaikan Tuhan, kebaikan Kristus. Kebenaran itu. Kalau kamu tahu itu, kamu sudah dapat. Kalau kamu berbahasa roh, kamu dapat sebagian. Kecil. Kalau kamu mengenai kebenaran, kamu dapat semua. Tahu enggak? Jadi, diberikan. Seperti itu. Apa bedanya now dengan dulu? Ini, saat berikutnya. Roh Kudus diberikan untuk kita selama-lamanya. Supaya kita yang bandel dan tukang lupa bisa diingetin selama-lamanya. Roh Kudus diberikan untuk setia 24 jam ngingetin kita. Menyertai kita. Karena manusia pasti akan terjerumus pada ajaran nabi palsu. Manusia pasti terpesona pada ahli teologi. Manusia pasti terpesona pada penguasa-penguasa di gereja. Roh Kudus diberikan untuk jagain kita, ngingetin kita, mengajarkan kita untuk selama-lamanya. Begitu baiknya kasih Tuhan. Itu bedanya. Di perjanjian lama, belum. Di perjanjian baru, Tuhan memberikan penolong untuk selama-lamanya. Nolong apa? Menolong manusia supaya tidak jatuh pada ajaran-ajaran teologi buatan manusia. Itu yang diberikan Roh Kudus. Dan bagaimana dengan bahasa roh? Kecillah berbahasa roh dibandingkan dengan kau mempunyai seluruh kekayaan surga, seluruh kasih Tuhan, seluruh kebenaran kasih Tuhan, seluruh damai sejahtera Tuhan. Kecillah karena bahasa roh. Bagaimana dengan mujizat? Kecillah mujizat dengan seluruh damai sejahtera Tuhan, seluruh damai sejahtera Kristus, seluruh kekayaan surga, seluruh kasih Tuhan. Kecillah mujizat. Bagaimana dengan berkat? Kecillah berkat dibandingkan seluruh damai sejahtera Tuhan, seluruh kasih Tuhan, seluruh kekayaan surga. Pada waktu kita punya itu, kebenaran kasih Tuhan yang Roh Kudus ingetin terus. Kau dapat semuanya. Meskipun kau tidak berbahasa roh. Kau dapat semuanya. Seluruh apa? Seluruh kekayaan Tuhan. Ya? Dan itu diberikan pada kita untuk selama-lamanya, untuk mengingatkan kepada kita selama-lamanya. Supaya kenapa? Manusia bisa lupa. Manusia bisa hilang.
Karena pengajar-pengajar palsu belum dicabut dari dunia. Nabi-nabi palsu belum dicabut dari dunia. Sesuai nubuatan Daniel. Ada 4 binatang di Daniel. Yang pertama adalah yang disebut singa, yang rupanya seperti manusia. Jadi ini adalah manusia. Kekuatan mengutamakan diri sendiri, manusia. Mengandalkan manusia. Binatang kedua adalah seperti beruang, yang di mulutnya ada tulang rusuk, dan suka makan daging. Siapa yang suka makan daging? Beruang. Siapa itu yang suka makan daging? Daging itu daging siapa? Tulang rusuk itu siapa? Manusia. Siapa yang suka makan manusia? Pengajar palsu. Nabi palsu. Dia akan memakan duitmu dan dirimu. Binatang yang menyeramkan, seperti beruang. Yang binatang ketiga, ada yang 4 muka, yang dikatakan memenuhi penjuru dunia, memandangkan 4 penjuru dunia. Siapa itu? Agama memenuhi dunia, seperti leopard memenuhi dunia. Kepalanya 4. Dan binatang keempat lebih menakjubkan dari yang ketiga tadi. Ada 10 tanduk. 1 tanduk jadi besar dan menghujat Tuhan. Apa itu binatang keempat? Kematian. Kematian lebih besar dari manusia. Binatang pertama. Kematian lebih besar dari nabi palsu yang punya S3 pun. Karena mereka akan mati. Kematian lebih besar dari agama. Karena kematian akan matiin semua pengikutnya. Lebih besar binatang keempat. Dan ada 10 tanduk melanjutkan hukum Taurat. Karena semua manusia akan dihukum mati oleh hukum Taurat. Tanduknya 10. Ya. Dan dia Daniel dibilangin di kitab Daniel. Yang keempat sudah dicabut kuasanya. Untuk orang percaya, kau tidak lagi di dalam kematian karena kau memiliki hidup kekal. Keselamatanmu tidak bisa hilang. Hukum Taurat tidak lagi menghakimimu karena kau sudah mati di dalam hukum Taurat. Dan kau sudah dapat hidup yang kekal. Tapi yang 3 binatang pertama, manusia, nabi palsu beruang, dan 4 muka leopard agama, dibilangin bahasa Inggrisnya ya. They will let, mereka dibiarkan hidup untuk sementara. They will live for an appointed time. Untuk sementara. Ini yang kita hadapi sekarang. 3 tadi. Dibiarkan hidup. Nabi palsu belum dicabut. Nanti baru di wahyu dihilangkan. Agama belum dicabut. Orang yang masih menolak Tuhan belum dicabut. Baru di wahyu. Dibersihin sama Tuhan. Semuanya. Tapi hari ini, saat ini, hidup kita akan ketemu kuasa-kuasa manusia. Masuk diri kita. Kita masih bertemu dengan pengajar palsu. Dan bahkan bertemu dengan agama. Nubuatan Tuhan. Binatang-binatang yang menyeramkan. Karena mereka belum dicabut. Sudah kalah, tapi belum dicabut. Dibiarkan. For they live for an appointed time. Nanti baru dihilangkan. Nah ini yang Tuhan berikan. Supaya kita diajar. Supaya jangan mengandalkan manusia tertentu. Yang punya S1, S2, S3, S4, S5. Atau diri kita sendiri. Jangan mendengarkan nabi palsu. Yang katanya pintar. Kosong. Manusia nggak ada. Kontribusinya 0. Karena kebenaran kasih Tuhan hanya dari surga. Kontribusi manusia 0. Tidak ada di dunia. Kebenaran kasih Tuhan. Ya. Dan itu. Jadi ini ya, dan bisa sana kita untuk selamatkan. Supaya kita tidak dibegoin. Dan diingetin terus. Karena kita bisa lupa. Seperti Adam dan Hawa terpesona pada nabi palsu iblis.
pengajar teologi nomor 1 iblis, terpesona. Ya, karena Tuhan berikan supaya kita disertai. Kalau kita mau dengar. Oke? Slide terakhir saya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Segala akal dari ahli teologi. Segala akal dari segala S3. Segala akal dari segala orang-orang sinode yang cerdik-cerdik seperti ular, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kau menerima kebenaran ini, kau akan damai. Jadi yang percaya dan menerima kebenaran, hanya yang percaya dan menerima kebenaran, damai sejahtera itu. Hati, pikiran, dan hidupnya akan damai. Yang masih gelisah, belum dapat. Ya nggak apa-apa, Tuhan masih sayang. Hanya satu jalan. Pada waktu kita menerima kebenaran kasih Tuhan, seperti yang saya buka tadi pagi, dan sekarang ini. Hanya kau menerima itu, baru kau punya damai. Karena kau tidak lagi bergantung pada dirimu, kau tidak bergantung sama orang lain, kau tidak bergantung pada nabi palsu, yang mengatasnamakan teologi S1, S2, S3, dan jago di Alkitab, katanya, tapi nggak punya revelation. Jago apa? Dan pengajar agamawi, doktrin-doktrin. Pada waktu kita percaya kebenaran, kau akan lepas dari kuasa 3 ini, binatang-binatang yang menakutkan. Dan pada waktu kau mempunyai hati, pikiran, dan hidup damai sejahtera. Hari ke-7. Kau dikuduskan pikiranmu, disucikan dari ajaran-ajaran palsu. Dan kau diberkati di hari ke-7. Pada waktu pikiranmu sudah diperbaharui. Be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Do not follow man-made theology. Ya, kau akan damai. Dan kau akan sejahtera. Ya bisa gagal. Oke, sekian. Oke, tutup ya, tutup. Oke, yuk kita doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu antara segala hal yang membuat sesuatu menjadi besar, karena Engkau tidak pernah Allah yang kecil di dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.